be his portion, and our portion liberty. Our chains are gone, our debt is paid, the cross has overthrown the grave. For Jesus' blood that sets us free means death to death and life for me.
Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong yang sanggup ampuni dosa kita. Yesus Tuhan yang beda, Dia ampuni semua dosa. Anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu selamatkanku, bawa daku ke hidup yang baru. Anugerah-Mu layakkanku, anugerah-Mu ubahkanku, anugerah-Mu berkatiku, anugerah-Mu layakkanku masuk surga-Mu. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong yang sanggup ampuni dosa kita. Yesus Tuhan yang beda, Dia ampuni semua dosa. Anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu selamatkanku, bawa daku ke hidup yang baru. Anugerah-Mu layakkanku, anugerah-Mu ubahkanku, anugerah-Mu berkatiku, anugerah-Mu layakkanku ke surga-Mu. Anugerah-Mu Yesus Tuhan yang beda, Dia hapuskan semua dosa. Anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu selamatkanku, bawa daku ke hidup yang baru.
sua. Erigite crucem! Lucite! Lucite! Flexe! Nestus labus! Plantate eam! Kabilule wa okulu. Tenau kishmi. Ilkomi hiv. Shalom. Pernahkah kita kehilangan sesuatu? Mungkin itu berupa benda-benda atau orang-orang yang sangat kita sayangi. Bagaimana? Menyakitkan bukan? Apalagi jika apa yang hilang itu merupakan satu-satunya yang kita miliki dan kita sedang sayang-sayangnya. Membayangkannya saja sudah sedih. Apalagi jika kita harus mengalaminya. Bagaimana kalau kita melepaskannya dengan sengaja? Kehilangan secara tidak sengaja saja sudah menyakitkan. Apalagi jika kita harus kehilangan secara sengaja alias diambil paksa dari kehidupan kita. Pasti tidak mudah. Tahukah saudara bahwa Allah begitu mengasihi kita, Dia sangat mengasihi kita. Kita ini miliknya yang paling berharga dari semua ciptaannya. Kenapa? Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengannya. Ia sangat senang memiliki kita dan tentu Ia tidak ingin kehilangan kita. Dengan segala cara dan upaya Ia menjaga kita sebagai miliknya. Kita dipelihara, dirawat, dan dianugerahinya dengan segala kebaikan. Namun apa yang terjadi? Godaan dosa dan ketidaktaatan kita telah menyebabkan kita terhilang darinya. Baik karena dosa yang tidak sengaja kita perbuat, maupun dosa-dosa yang sengaja kita lakukan. Bagaimana perasaan Allah? Tentu Ia sangat sedih. Namun kabar baiknya adalah kita bisa menemukan dan ditemukan kembali oleh Allah. Bagaimana bisa? Ya,
lewat sebuah jalan seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, perhatikan waktu Allah menyatakan ia mengasihi manusia. Ia tidak berhenti kepada pernyataan saja, melainkan dengan segera ia mewujudkannya. Tidak peduli apa yang kemudian akan menjadi respon manusia. Puji Tuhan, Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan uniknya ia mendapatkannya dengan jalan melepaskan. Ia menemukan dengan jalan kehilangan anaknya. Walaupun itu hanya untuk sementara. Jadi kalau kita bertanya apa buktinya kalau Tuhan mengasihi kita? Jawabannya jelas terlihat. Dan lihatlah kepada salib Kristus. Salib itu telah menyelamatkan setiap kita dari kematian kekal. Kita yang terhilang kini telah ditemukan kembali. Jadi jangan mau terhilang untuk yang kedua kalinya. Bagaimana kita bisa terhilang untuk yang kedua kali? Pertama, jika kita kembali berkubang dalam dosa dan pelanggaran yang sama. Kedua, jika kita menyia-nyiakan kasih-Nya dengan tidak menjaga kehidupan yang sudah dianugerahkannya kepada kita. Ingat, hidupmu sangat berharga bagi Tuhan. Maka itu hargailah dan jagalah kehidupanmu yang sangat berharga ini. Hari ini, apa yang menjadi keraguanmu? Apa yang menjadi ketakutanmu? Mungkin engkau merasa tidak dikasihi Allah. Mengapa kita ragu dan takut? Kasih-Nya sudah terbukti buat setiap kita. Cinta kasih terbesar dan anugerah terbesar itu yang telah Dia nyatakan bagi kita. Amin. Cinta kasih terbesar itu yang Kau nyatakan. Saat ku jauh Kau mendekat, Kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang Kau berikan. Saat ku jatuh Kau mengangkat, Kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada Engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Cinta kasih terbesar itu yang Kau berikan. Saat ku jauh Kau mendekat, Kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang Kau berikan. Saat ku jatuh Kau mengangkat, Kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada Engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa,
Shalom saudara. Mari kita angkat pujian kita. Kita bawa pujian penyembahan kita pagi ini. Buat kasih Tuhan, buat cinta Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar buat setiap kita. Haleluya. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya kasih-Mu, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Haleluya. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, terlalu sakit untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kuasanya lebar, kasihnya besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Haleluya. Kasihnya besar buat setiap kita, amin saudara. Dia lampaui segala akal kita, Dia lampaui segalanya. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita mau bawa hati kita lebih dalam untuk menyembah Tuhan, lebih dalam untuk menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus,
tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita sama-sama katakan, oh terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, tidak mungkin bagi kami untuk dapat membalasnya. Saat ini di hari kematian-Mu, kami mau ingatkan diri kami lagi bahwa kami tidak boleh meragukan kasih setia Tuhan. Kami tidak perlu lagi bertanya apakah Engkau mengasihi kami. Kami tahu bahwa hari-hari ini mungkin bukan hari yang mudah bagi sebagian besar di antara kami. Tapi fakta ini tidak akan pernah mengubah satu hal, bahwa Engkau mengasihi kami. Terima kasih atas pengorbanan-Mu, atas tubuh-Mu yang telah terpecah, atas darah-Mu yang telah tercurah. Biarlah kami yang lemah beroleh kekuatan ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami yang sakit beroleh kesembuhan oleh karena bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mau angkat hati kami dalam ucapan syukur, dan kami mau siapkan hati kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu.
Mari saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, siapkan dirimu untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus hari ini. Mari mengangkat roti di tangan kananmu, tinggi di hadapan Tuhan, dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Naikkan syukur untuk tubuhnya yang telah terkoyak dan terpecah bagi kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita pecahkan dan makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawanmu dan mengucap syukur untuk darah perjanjian yang sudah ditumpahkan bagi setiap kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari mengucap syukur, menaikkan setiap penyembahanmu kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih terlalu besar, terlalu mahal. Darah-Mu terlalu besar, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Mari katakan bersama, terlalu besar, terlalu besar. Oh, kasih-Mu besar, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami sudah dipulihkan, kami sudah disembuhkan oleh karena kuasa bilur dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk untuk para worship leader dan singers. Puji Tuhan untuk setiap pujian yang boleh kita naikkan kepada Tuhan.
biarlah kita tetap mengingat kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, saya pernah membaca sebuah berita mengenai seseorang yang mengaku sebagai om dari sebut saja N, yang diisukan sedang dekat dengan seorang tokoh terkenal, inisialnya K. Orang ini mengaku sebagai om dari N dan menyatakan bahwa sebentar lagi keponakannya itu akan menikah dengan K. Pasti saudara sudah tahu, ini kisah viral sekali. Tidak lama kemudian muncul bantahan dari keluarga tokoh terkenal tersebut yang mengatakan bahwa dirinya tidak pernah kenal apalagi bersahabat dengan orang tersebut. Saudaraku, kenapa itu dilakukan? Kenapa ada orang yang mengaku-ngaku kenal dan bersahabat dengan seorang yang dianggap terkenal? Jawabannya karena mau pansos, alias panjat sosial. Atau merasa dirinya ikut terangkat dalam derajat karena yang jadi sahabatnya itu adalah orang yang terkenal. Siapa yang gak bangga bisa dikenal sebagai sahabat dari orang terkenal? Tapi tentu bukan begitu caranya untuk jadi dikenal. By the way, saya mau beritahu sebuah fakta menarik yang ditulis dalam Alkitab soal yang namanya sahabat. Seperti yang ditulis dalam Yohanes 15 ayat 15. Ayatnya berbunyi begini. Saudara yang di rumah, buka Alkitabmu. Perhatikan Yohanes 15 ayat 15 bilang begini. Aku, Yesus, tidak menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Rupanya menyangkut yang namanya sahabat, ada kabar baik. Ya, Anda tidak salah atau sedang pansos waktu mengaku sebagai sahabatnya Yesus. Kenapa? Karena Yesus sendiri bilang bahwa kita bukan lagi hamba, tetapi kita ini sahabatnya Yesus. Amin. Lantas kenapa kita bisa dijadikan sahabat Yesus? Tentu karena Dia mengizinkan dan mengajak kita jadi sahabatnya. Lihatlah dalam ayat 16 dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Lalu dengan cara bagaimana kita bisa menjadi sahabatnya Yesus? Mari saya beritahu bahwa caranya adalah Anda dan saya harus menerima Dia, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, lalu menjadi pengikutnya. Hari ini Anda yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, Anda masih punya kesempatan untuk melakukannya sehingga kita bisa disebut sebagai sahabatnya Yesus. Anda dan saya yang telah follow Jesus otomatis masuk dalam friend listnya Yesus, kemudian Anda jadi sahabatnya. Kecuali jika Anda unfollow Dia. Lantas apa keuntungannya kalau kita jadi sahabatnya Yesus? Coba sekali lagi kita baca ayatnya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Wow, ini luar biasa. Menariknya, kita dijadikan Yesus sebagai sahabatnya adalah boleh dibilang supaya kita bisa jadi teman curhatnya Yesus. Curhat soal apa? Soal apa yang Bapa omongin sama Yesus. Itu yang Dia beritahukan kepada kita kemudian. Nah, di dunia ini sebagian orang masa bodoh dengan masa depannya. Bagi mereka hidup ini harus dijalani saja hari demi hari tanpa perencanaan. Tetapi sebaliknya sebagian besar juga bersikap sebaliknya. Mereka
begitu memperhatikan masa depan sampai mereka harus rela cari petunjuk mengenai masa depannya. Tapi sayangnya mereka melakukannya dengan cara yang salah. Mereka datang ke tukang ramal, baca kartu tarot, horoskop, dan lain sebagainya. Tapi rupanya ada cara paling gampang untuk mengetahui masa depanmu. Yaitu dengan menjadikan Yesusmu sebagai sahabat. Sebab ayat di atas katakan, apa yang dikatakan Bapa kepada Yesus, itu yang akan diberitahukannya kepadamu. Saudara, kita ini kan faktanya jauh lebih terbuka terhadap sahabat ketimbang dengan keluarga sendiri. Kelihatannya nggak enak didengar, tapi ini fakta. Beberapa di antara kita jauh lebih terbuka terhadap yang namanya sahabat ketimbang keluarga kita. Apa saja kita beritahu kepada yang namanya sahabat. Nah, hubungan yang seperti itu yang Tuhan mau antara kita dengan Dia. Hubungan yang terbuka tanpa ada sekat, tanpa ada yang dirahasiakan. Sebab sudah sejak zaman Adam dan Hawa, Tuhan suka berkomunikasi dengan yang namanya manusia. Mereka bergaul setiap hari. Lalu kemudian seperti kita sudah ketahui, manusia jatuh ke dalam dosa. Apakah kemudian Tuhan menyerah? Apakah kemudian Tuhan tidak lagi mencari yang namanya manusia? Faktanya Dia tetap kejar manusia. Dia mengupayakan terjadinya restorasi hubungan. Dia kirim nabi-nabi, Dia kirim rasul-rasul. Dan puncaknya, Dia mengirimkan Yesus agar relationship-nya dengan manusia bisa pulih kembali. Wow, betapa sayangnya Tuhan kepada setiap kita. Dia lakukan segala cara agar hubungan kita yang telah rusak akibat dosa bisa dipulihkan kembali, agar kita bisa menjadi sahabatnya kembali. Apa yang Dia lakukan kemudian? Kita peringati hari ini sebagai hari kematiannya. Hari di mana Yesus membuktikan keseriusannya untuk mengembalikan posisi kita sebagai sahabatnya. Ada yang bilang begini, saya rasa ini ada benarnya. Kalau ada orang tahu kelemahan kita, namun dia tetap mau bersahabat dengan kita, pertahankan orang itu. Saya mengerti maksudnya? Walaupun masalahnya dia mau gak pertahankan kita. Begitu kan yang susah? Saya cuma mau bilang artinya orang ini langka. Banyakan di antara kita begitu kita tahu ada orang yang punya kelemahan, apalagi sahabat kita, dan berkali-kali dia melakukan kelemahan yang sama, kita segera tinggalkan persahabatan tersebut. Tapi berbanding terbalik dengan Tuhan. Faktanya Yesus mati ketika kita masih berdosa. Saudara bisa buka dalam Roma 5 ayat 8. Dia mati ketika kita masih berdosa. Dia tidak menunggu sampai kita menjadi manusia yang sempurna dan tidak punya kelemahan. Justru Dia menanggung segala kelemahan kita agar kelak kita bisa dijadikannya sebagai sahabat. Jadi jangan lagi berhubungan dengan Yesus secara ritual saja. Kekristenan itu bukan agama. Agama adalah upaya manusia mencari Tuhan. Sedangkan kekristenan adalah Tuhan yang mencari manusia. Dia mencari kita orang yang berdosa untuk dijadikannya sahabat. Dan sahabat akan diberitahukan apa saja. Termasuk mungkin hal-hal yang rahasia. Dia beritahu apa saja yang engkau ingin ketahui menyangkut kehidupanmu di masa depan. Ia ingin mendengarkan curhatmu, ia ingin mendengarkan pergumulan hidupmu, menyangkut pekerjaanmu, hubunganmu dengan orang-orang yang sulit, menyangkut kesehatanmu, dan apa saja. Sekalipun yang sifatnya sangat-sangat private. Dia sahabatmu. Dia
Dia akan memberitahukan segala sesuatu yang ingin engkau ketahui mengenai masa depan. Jadi bagaimana? Menyenangkan bukan? Jika kita menjadikan Yesus sebagai sahabat. Dia sahabat dan dia dekat. Amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu
sungguh indah. Puji Tuhan, saya percaya kita semua telah diberkati lewat ibadah kita pagi hari ini. Mari tetap semangat menjalani hari-hari yang Tuhan izinkan kita untuk menjalaninya. Tetap semangat. Kita punya sahabat. Dia sahabat yang setia. Dia sahabat yang dekat dengan kehidupan kita. Mari tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hari kematian-Mu hari ini. Kami boleh menjalankan ibadah, kami boleh melakukan ibadah di hadapan Tuhan. Dan kami percaya bahwa hari ini kami diingatkan kembali akan begitu besarnya kasih setia Tuhan bagi setiap kami. Biarlah kami boleh tetap semangat, tetap kuat, menjalani hari-hari kami. Apapun yang terjadi dengan kehidupan kami saat ini, kami tidak sendirian. Kami punya sahabat yang setia, yang selalu menemani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap orang yang menyaksikan acara ini, yang mengikuti ibadah ini. Kami percaya berkat Tuhan turun dan tercurah atas setiap kami. Sekarang kami mau mengakhiri ibadah kami dan mengangkat kedua tangan dan hati kami untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekarang marilah terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala puji, hormat kepadamu, segala syukur atas lawatanmu Tuhan buat hidupku. Mampu melakukan segala firman-Mu. Segala puji, hormat kepadamu, segala syukur atas lawatanmu Tuhan buat hidupku. Mampu melakukan segala firman-Mu, melakukan segala firman-Mu, melakukan segala firman-Mu.
judged guilty.